Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya di video ini. Dan dalam video ini kembali kita akan membahas mengenai apakah iblis berjasa dalam penyaliban Yesus. Saya sudah memberikan alasan atau argumentasi atau bantahan yang pertama dalam video saya yang pertama, yang membuktikan bahwa iblis tidak berjasa di dalam penyaliban Yesus, yaitu bahwa pandangan iblis berjasa dalam penyaliban Yesus itu adalah sebuah pandangan dualisme, ya, yang bertentangan dengan pandangan Alkitab. Saya tidak akan menjelaskan itu kembali, saudara bisa lihat dalam video saya yang pertama. Dan dalam video saya yang kedua ini, saya ingin memberikan argumentasi yang kedua atau bantahan yang kedua, bahwa iblis itu tidak berjasa di dalam penyaliban Yesus, ya. Jadi apakah iblis berjasa di dalam penyaliban Yesus? Tentu saja tidak. Mengapa? Jawabannya adalah karena Allah berdaulat atas segala sesuatu, termasuk atas iblis sekalipun. Jadi peristiwa penyaliban Yesus ini tidak bisa dilepaskan dari kedaulatan Allah. Ya, peristiwa penyaliban Yesus, meskipun iblis berkontribusi di dalam penyaliban Yesus, iblis bersama antek-anteknya terlibat di dalam penyaliban Yesus, tetapi itu tidak bisa dipisahkan dari kedaulatan Allah. Apa artinya Allah berdaulat? Allah berdaulat, saudara, berarti Allah memiliki otoritas yang mutlak dan memerintah atas seluruh ciptaannya, termasuk iblis. Saudara harus ingat, iblis itu ciptaan, ya. Nah, saya tidak tahu apakah masih banyak orang Kristen yang berpikir bahwa iblis itu setara dengan Allah, ya. Apakah masih banyak orang yang berpikir bahwa iblis itu memiliki kuasa yang sama dengan Allah? Tetapi Alkitab memberitahu kepada kita, iblis itu ciptaan, ya. Dan kalau dia ciptaan, berarti dia sangat-sangat terbatas, berarti dia tidak bisa menyaingi Allah, berarti dia berada di bawah kuasa dan otoritas Allah, ya, yang adalah pencipta. Sedangkan iblis adalah ciptaan, ya. Jadi saudara, Allah berdaulat, berarti dia memegang kendali penuh atas segala sesuatu, termasuk juga atas iblis, ya. Kedaulatan Allah ini adalah haknya sebagai pencipta untuk melakukan apa yang dia kehendaki dengan semua ciptaannya, ya. Allah berdaulat artinya apa? Artinya dia dapat melakukan apapun yang dikehendakinya dengan caranya sendiri, dalam hikmat dan kebijaksanaannya yang tidak bisa dapat kita selami, ya. Termasuk juga caranya untuk memperalat iblis untuk melaksanakan rencana penyaliban Yesus. Nah, saudara, Alkitab jelas memberikan ajaran ini. Saya ingin bagikan kepada saudara beberapa bukti Alkitab yang menunjukkan kedaulatan Allah yang mutlak atas segala sesuatu. Pertama, dalam Mazmur 135 ayat 6, di situ dikatakan, Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit, di bumi, di laut, dan di segenap samudera raya. Ya, ini jelas menunjukkan kedaulatan Allah atas segala sesuatu. Tidak ada satu senti pun, tidak ada satu tempat pun yang berada di luar kedaulatan Allah. Ya, Allah berdaulat atas segala sesuatu karena dia satu-satunya entitas, satu-satunya pribadi yang maha segalanya, yang berdaulat. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya, entah di langit, entah di bumi, di laut, dan di segenap samudera raya. Apa yang dikehendakinya ini menunjukkan kedaulatan Allah. Tanpa Allah harus bergantung kepada siapapun, ya, Allah berdaulat. Ya. Kemudian di dalam Roma pasal 9 ayat 11 sampai 21, di situ dikatakan Allah mengasihi Yakub dan membenci Esau ini bukan berdasarkan perbuatan mereka, tetapi berdasarkan kedaulatan Allah. Ya. Saudara bisa baca secara lengkap bagian ini dalam Roma 9 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Secara khusus pasal 9 ayat 13 di situ dikatakan, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Saudara, Allah mengasihi Yakub, Allah membenci Esau, itu bukan didasarkan kepada perbuatan mereka, bukan didasarkan kepada perbuatan Yakub,
bukan juga didasarkan kepada perbuatan Esau. Dua-duanya sebenarnya tidak layak dikasihi oleh Allah. Tapi Allah berdaulat. Dia berdaulat untuk mengasihi Yakub, dan dia juga berdaulat untuk membenci Esau. Ya, kita tidak bisa katakan bahwa Allah tidak adil. Tidak bisa. Karena ini bicara tentang kedaulatan Allah. Dia satu-satunya yang berdaulat dan tidak ada yang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, Alkitab juga mengajarkan Allah berdaulat untuk menjadikan nasib mujur dan nasib malang. Ya. Yesaya 45 ayat 5 sampai 7 berkata, "Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali Aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal Aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar Aku," kata Tuhan. Selanjutnya, "Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini." Saudara, Edis berpikir bahwa Allah itu baik, maka dia tidak mungkin merancangkan penyaliban Yesus, karena dalam pikiran Edis penyaliban Yesus itu adalah jahat. Ya, penyaliban Yesus itu adalah sesuatu yang evil, ya, yang jahat, yang hanya bisa dilakukan oleh siapa? Oleh iblis, ya. Lalu bagaimana ketika dia menanggapi ayat ini? "Akulah yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu." Saudara, Allah berdaulat untuk menciptakan nasib seseorang itu baik. Allah juga berdaulat untuk menciptakan nasib seseorang itu buruk. Ya, Allah berdaulat untuk memilih sebagian orang diselamatkan, dan Allah juga berdaulat untuk membiarkan sebagian yang lain binasa. Apakah kita akan mengatakan bahwa Allah tidak adil? Ya. Nah, konsep kita untuk menilai Allah adil atau tidak ini sangat terbatas. Oleh sebab itu kita harus melihat kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang kedaulatan Allah. Dia berotoritas. Dia memiliki kedaulatan untuk itu semua. Dia tidak bergantung kepada pikiran manusia, tetapi dalam hikmatnya yang sangat dalam itu, ya, dia berdaulat untuk membuat atau memutuskan segala sesuatu menurut hikmat dan kebijaksanaannya yang tidak bisa akan kita bisa selami. Ya. Kemudian yang keempat, saudara, di dalam Alkitab juga kita menemukan bagaimana Allah berdaulat mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak membiarkan umat Israel pergi dari perbudakan di Mesir, tetapi di saat yang lain, dia melembutkan hati Raja Kores, Raja Persia yang tidak mengenal dia, sehingga bangsa Israel dapat kembali dari pembuangan. 2 Tawarik 36 ayatnya yang ke-23. Kemudian, dalam Alkitab juga kita melihat bagaimana Allah berdaulat melakukan berbagai macam mujizat, ya, yang melampaui rasio manusia. Bagaimana mungkin dia bisa memberi makan 5.000 orang dengan 2 roti, dengan 5 roti dan 2 ikan, ya. Bagaimana mungkin dia bisa membelah lautan, ya, dan membuat bangsa Israel berjalan di tanah yang kering, lalu kemudian ketika bangsa Mesir berjalan menyusul, Allah membuat laut itu kembali menyatu kembali dan menghancurkan tentara Mesir, ya. Ini semua terjadi karena di dalam kedaulatan Tuhan. Dan di dalam Alkitab juga kita bisa melihat bagaimana Allah berdaulat atas iblis, ya. Jadi tindakan iblis tidak berada di luar kedaulatan Allah, tapi tindakan rencana iblis berada di dalam kedaulatan Allah. Itu yang harus kita pahami, ya. Alkitab jelas menunjukkan bagaimana kedaulatan Allah atau Allah berdaulat sepenuhnya atas iblis. Misalnya, ketika iblis mencobai Ayub, ya, di situ dikatakan bahwa Allah memberikan batasan-batasan yang tidak dapat dilanggar atau tidak bisa dilampaui oleh iblis walau 0,99 mm sekalipun. Ya. Ayub 1 ayat 12 dan pasalnya yang kedua ayat yang ke-6. Tuhan memang mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub, tetapi Tuhan memberikan batasan. Jangan kau lewati batasan itu, setan, iblis. Dan iblis tidak mempunyai kekuatan untuk bisa melampaui apa yang menjadi batasan yang ditentukan oleh Allah yang berdaulat itu atas dirinya. Ya,
Jadi saudara, ada seorang yang mengatakan bahwa iblis itu diibaratkan seperti anjing yang diikat rantai, di mana anjing ini hanya bisa menggigit panjang rantai yang diizinkan oleh tuannya. Ya, ini gambaran dari kedaulatan Tuhan atas iblis. Kemudian yang kedua, dalam 1 Samuel 16 ayat 14, di situ dicatat, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Nah, loh, apa maksudnya? Ya, sekarang Saul diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Apa maksudnya? Apakah Tuhan bersekutu dengan setan? Apakah Tuhan bekerja sama dengan iblis? No, bukan itu maksudnya. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa Allah berdaulat. Iblis ada di bawah kedaulatan Tuhan. Allah berdaulat, menyuruh roh jahat untuk mengganggu Saul. Ya, dan setan tidak bisa bantah. Setan tidak bisa menolak. Dia tunduk kepada kedaulatan Allah itu. Ya, dia menyuruh roh jahat untuk mengganggu Saul. Ini merupakan sebuah tindakan Allah untuk menghakimi Saul. Ya, jadi Allah berdaulat untuk memakai iblis sebagai alat penghakiman bagi Saul. Yang ketiga, dalam Matius 4 ayat 1 dicatat, maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Wah, ya. Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun dengan tujuan untuk dicobai oleh iblis. Apa maksudnya? Ya, di sini kita bisa melihat kedaulatan Allah itu, saudara. Iblis memang mencobai Yesus di padang gurun, tetapi Roh Kuduslah, Allah Roh Kuduslah yang membawa Yesus untuk masuk dalam pencobaan iblis. Artinya apa? Artinya bukan iblis yang mengatur, bukan iblis yang merancang pencobaan Yesus itu, bukan. Ya, Allah lah yang mengatur, Allah lah yang mengendalikan peristiwa pencobaan Yesus di padang gurun itu untuk maksud dan tujuannya. Ya, ini bukti kedaulatan Allah atas iblis. Kemudian yang berikutnya, ketika Tuhan Yesus memperingatkan Petrus dalam Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 32. Di situ dikatakan begini, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi, kata Yesus, aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara lihat, iblis telah menuntut. Ya, saudara, kata menuntut, atau dalam kata Yunaninya exaiteo, ini bisa berarti meminta dengan sangat. Iblis meminta dengan sangat. Atau bisa diartikan juga sebagai meminta agar diserahkan kepadanya. Iblis meminta supaya Petrus diserahkan kepadanya. Tetapi saudara, iblis boleh saja menuntut. Tetapi Yesus berdaulat untuk menentukan hasil akhirnya. Ya, iblis menuntut. Ya, ini menunjukkan bahwa dia tidak berkuasa untuk intervensi, untuk menjatuhkan Petrus di luar kendali dan kedaulatan Tuhan. Ya, dia hanya bisa menggodai Petrus sejauh yang diizinkan Tuhan. Yang menentukan hasil akhirnya itu bukan iblis, tapi Yesus yang berdaulat atas segala sesuatu. Kemudian saudara, di dalam bagian Alkitab yang lain juga kita melihat dengan jelas bagaimana Tuhan Yesus berdaulat mengusir roh jahat keluar dari manusia. Misalnya dalam Lukas pasal 4 ayat 36 di situ dikatakan, dan semua orang takjub. Lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia, maksudnya Yesus, memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Ya, lihat, dia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Setan tidak bisa tidak taat terhadap perintah Yesus. Setan tunduk sepenuhnya terhadap perintah Yesus. Kenapa? Karena Yesus berdaulat sepenuhnya atas iblis, setan, dan roh-roh jahat. Nah, saudara, bukti-bukti ini menunjukkan dengan jelas kedaulatan Allah atas iblis. Ya, kedaulatan Allah atas iblis ini pada akhirnya akan dinyatakan secara penuh
ketika iblis, setan-setan, roh-roh jahat, dan semua para pengikutnya dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka untuk dihukum dan disiksa selama-lamanya. Wahyu pasal 20 ayatnya yang ke-10. Jadi saudara, sangat jelas sekali Alkitab mengajarkan kepada kita kedaulatan mutlak Allah atas segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun di luar kendali Allah, tidak ada. Tidak ada wilayah netral yang tidak ditaklukkan oleh Allah, tidak ada. Iblis itu bukan kekuatan otonom yang bisa menandingi Allah, bukan, saudara. Nah, seorang reformator gereja, Johannes Calvin, dalam bukunya Institutes of the Christian Religion, dia mengatakan, Tuhan memegang kendali atas setiap atom dalam ciptaan, termasuk iblis. Iblis tidak dapat bergerak 1 inci pun tanpa izin Tuhan. Kemudian Martin Luther, dia juga berkata, menarik sekali perkataan daripada Martin Luther itu. Dia berkata begini, saudara, iblis adalah iblisnya Allah. Hah? Apa maksudnya? Iblis adalah iblisnya Allah. Artinya, saudara, bukan berarti Allah bersekutu dengan iblis. Bukan. Iblis adalah iblisnya Allah. Artinya, iblis memang membenci dan melawan kehendaknya. Tetapi dia tidak bisa menggagalkan rencana dan kehendak Allah. Dia tidak bisa melampaui batasan yang Allah tetapkan. Dia tetap berada di bawah kendali, di bawah otoritas daripada Allah. Ya, ini jelas menunjukkan bahwa Allah berdaulat untuk mengontrol bahkan perbuatan jahat iblis untuk mencapai maksud dan rencana Allah. Saudara, John Calvin mengatakan, iblis dan orang-orang fasik berada di bawah kuasa Allah sedemikian rupa, sehingga mereka tidak dapat melaksanakan apapun tanpa izinnya, dan bahkan mereka dipaksa untuk melayani rencana Allah. Iblis menghendaki yang jahat, tetapi Allah menundukkan kehendak iblis tersebut untuk menghasilkan kebaikan bagi rencana kekalnya. Iblis mengira dia menang dengan menyalibkan Yesus, tetapi dia tidak menyadari bahwa Allah menggenapi rencana keselamatan melalui tindakannya tersebut. Dengan kata lain, saudara, iblis itu adalah alat yang tidak sadar dalam rencana keselamatan Allah. Seorang bapak gereja bernama Agustinus berkata, karena Allah berdaulat, bahkan dosa dan iblis dipakai untuk menyatakan kemuliaannya yang lebih besar. Jadi saudara, sangat jelas sekali bahwa iblis tidak berjasa dalam penyaliban Yesus. Apakah iblis berjasa dalam penyaliban Yesus? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena apa yang dilakukan iblis dalam penyaliban Yesus itu semua berada di bawah kendali kontrol dari kuasa Allah yang berdaulat atas dirinya. Ya, yang bertujuan untuk menggenapkan rencana keselamatan Allah. Nah, kiranya jawaban yang kedua untuk membantah sebuah pandangan iblis berjasa dalam penyaliban Yesus yang saya sampaikan dalam video ini dapat memberkati saudara, dan saudara bisa bagikan video ini sehingga banyak orang dapat diberkati. Sampai kita berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati saudara dan Shalom.